Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Lifah. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan bagian yang pertama untuk matematika kelas 5 SD atau MI. Selamat belajar. Materi pengurangan pecahan itu akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, A, tentang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. B, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bagian yang kedua, bagian C, yaitu tentang pengurangan pecahan dari bilangan asli. Bagian D, pengurangan pecahan desimal. Untuk bagian 2 ini nanti ya kita pelajarinya. Sekarang kita belajar bagian A dulu ya, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nih, boleh kita berikan contohnya. Contoh 1. 6/7 dikurangi 2/7 sama dengan, karena penyebutnya sama, maka di sini kita tinggal mengurangi pembilang dengan pembilangnya ya. 6 dikurangi 2. Nah, penyebutnya tetap yaitu angka 7. 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi jawabannya 4/7. Mudah kan? Masih bagian A, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Bisa berikan contoh yang kedua ya. 14/30 dikurangi 9/30 sama dengan, karena penyebutnya sama yaitu 30, kita tinggal mengurangi pembilangnya. 14 dikurangi 9 yaitu 5. Nah, jadi di sini kita tulis 5/30. Karena masih bisa disederhanakan, kita akan menyederhanakan pecahan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 5 dan 30 masing-masing akan habis dibagi oleh angka 5. Nah, 5 dibagi 5, 1, 30 dibagi 5, 6. Jadi hasilnya 1/6. Nah, sekarang contoh yang ketiga. 2/9 dikurangi 1/6 sama dengan berapa ya? Kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya. Ada yang 9, ada yang 6. Masih ingat caranya? Nah, kita akan menentukan dulu KPK dari penyebut pecahannya. Yuk kita cari KPK dari 9 dan 6. Nah, pertama kalian cari dulu kelipatan 9. Itu 9, 18, 27, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, mana coba bilangan yang sama? Betul, 18. Nah, 18 ini adalah KPK dari 9 dan 6. Nah, setelah kita dapatkan KPK-nya, kita akan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi KPK-nya, yaitu 18. Yuk sama-sama kita ubah. 2/9 sama dengan, nah di sini kita lihat 9. Gimana caranya ya supaya 9 bisa menjadi 18? Betul, kita akan mengalikannya dengan angka 2. Nah, kalau 9 dikali 2, maka di sini 2 juga dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 2/9 itu senilai dengan 4/18. Nah, berikutnya kita akan mengubah yang 1/6. Nah, 1/6 ini karena penyebutnya itu angka 6, maka supaya jadi 18, 6 itu kita kali dengan angka 3. Betul. Jadi 1 juga dikali dengan angka 3.
1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi 1/6 senilai dengan 3/18. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan pecahan. Kita tulis dulu ya soalnya. 2/9 dikurangi 1/6 sama dengan, nah kita akan memindahkan tadi hasil yang sudah kita ubah, yaitu 2/9 itu adalah 4/18, kita tulis, lalu dikurangi 3/18 sama dengan 1/18. Jadi 2/9 dikurangi 1/6 adalah 1/18. Bagaimana? Bisa? Nah, bagian B adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, Boleh berikan contohnya ya. Contoh 1. 4 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan berapa ya? Nah, karena dua-duanya adalah bentuk pecahan campuran, maka kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Nih, kita lihat di sini ya. 4 1/3. Nih, kita akan mengubahnya 4 dikali 3, 12, lalu ditambah 1, jadi 13. Nah, penyebutnya 3 ya, kita tulis di bawah. Jadi 4 1/3 ini sama dengan 13/3. Nah, berikutnya 1 1/4. 1 dikali 4, 4, lalu kita tambah 1 sama dengan 5. Oke, penyebutnya adalah 4 ya. Jadi 1 1/4 sama dengan 5/4. Nah, setelah kita mengubahnya menjadi pecahan biasa, yang berikutnya adalah betul. Kita akan mengubah penyebut kedua pecahan tersebut menjadi KPK-nya ya. Nah, masih ingat cara mencari KPK? Nih, kita cari dulu kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, di sini ada angkanya yang sama. Nah, angka yang sama ini adalah kelipatan persekutuan yang terkecilnya, ya, yaitu 12. Nah, sehingga kita akan mengubah 13/3 ini dan 5/4 ini menjadi penyebutnya menjadi 12. Oke, sekarang yang 13/3. 3 supaya menjadi 12 kita kalikan dengan angka 4. Betul. Nah, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 13 dikali 4 sama dengan betul 52. Oke, yang berikutnya ya, 5/4. Nah, ini penyebutnya angka 4. Supaya menjadi 12, kita kali dengan angka 3. Oke, karena penyebutnya dikali dengan angka 3, maka pembilangnya juga dikali dengan angka 3. Nah, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 5/4 senilai dengan 15/12. Bagaimana? Bisa mengubah pecahannya? Oke, sekarang karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka kita akan mengurangi pecahannya. Nah, kita tulis dulu lagi ya soalnya. 4 1/3 dikurangi 1 1/4. Nah, kita tulis di sini 4 1/3-nya adalah 52/12. Lalu yang 1 1/4 ya atau 5/4 ini adalah 15/12. Nah, lalu kita kurangi 52 dikurangi 15 sama dengan 37. Betul, hebat. Nah, kita lihat di sini. Tadi penyebutnya /12. Kita tulis ya di bawah sini 12. Karena penyebutnya sama ya, kita tulis 12. Nah, 37/12 adalah 37 dibagi 12. Ya, kita akan mengubahnya
menjadi pecahan campuran. 37 dibagi 12 adalah 3. Tapi ada sisanya. Sisanya adalah 1. Nah, kita tulis di sini 3-nya ya, di depan 3. Sisa 1 kita tulis di atas 1 per 12. Jadi jawabannya adalah 31 per 12. Bagaimana? Bisa? Insya Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang B. Tapi pengurangan pecahan campurannya dengan pecahan biasa. Contohnya, 3/4 dikurangi 3/10 sama dengan berapa ya? Nah, di sini ada pecahan campurannya ya, yang 3/4. Nah, kalau yang 3/10 ini adalah bentuk pecahan biasa. Oke. Caranya adalah kita akan mengubah dulu yang pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Gimana ya caranya? Nih, 3/4 sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Lalu ditambah 3, sama dengan 15. Nah, di sini penyebutnya adalah 4. Jadi tetap ya di sini 4. Jadi 3/4 ini sama dengan 15/4. Nah, yang berikutnya kita akan mengubah penyebut kedua pecahan itu menjadi KPK-nya. Ya, kita akan mencari dulu KPK dari 4 dan 10. Nih, masih ingat caranya? Kita cari dulu ya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 10. 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, di sini ada bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama ini adalah kelipatan persekutuannya dan yang terkecil. Jadi KPK-nya adalah 20. Nah, kita sekarang akan mengubah yang 15/4 ini. 4-nya akan kita ubah menjadi 20. Bagaimana ya caranya? 4 dikali 5 menjadi 20. Nah, karena ini dikali 5 penyebutnya, maka pembilangnya juga dikali 5 di sini. Nah, 15 dikali 5 sama dengan 75. Jadi 15/4 ini senilai dengan 75/20. Yang berikutnya yang 3/10. Kita akan mengubahnya ya, yang 10-nya menjadi 20. Nah, 10-nya akan kita kali 2. Jadi 20. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Nah, di sini 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 3/10 senilai dengan 6/20. Alhamdulillah, penyebutnya sudah sama ya. Nah, tinggal kita mengurangi pecahannya. Kita tulis dulu ya. Di sini soalnya 3/4 dikurangi 3/10. Nah, tadi 3/4 ini adalah 75/20. Lalu yang 3/10 ini adalah 6/20. Nah, kita akan mengurangi 75 dikurangi 6 sama dengan 69. Betul. Nah, di sini penyebutnya sama ya. Jadi di sini tetap 20. 69/20. Nah, ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 69 dibagi 20 sama dengan 3. Betul, ada sisanya 9. Nah, kita tulis 3-nya di depan, sisanya simpan di atas. 9/20. Betul ya. Jadi 3/4 dikurangi 3/10 sama dengan 39/10. Alhamdulillah bisa, insya Allah ya. Nah, sekarang penugasannya. Silahkan kalian kerjakan LKPD 2 bagian A dan bagian B. Semangat! Terima kasih ya kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.